masyarakat. Saya izin pakai itu Pak Widya. Ya. Baik, ini sekaligus kita merangkum dari proses semua tadi itu. Nah, kita bagi tim bagian arsitekturnya yang merancang gambar dan lain-lain. Nah, saya di bidang pemberdayaan ekonominya dan pemerintahannya. Nah, pada prinsipnya seperti yang tadi sejak awal kita diskusikan, FGD hari ini itu kita pikir bahwa apa yang kita rancang itu bukan dari pikiran kami sebagai tim. Kami itu hanya meramu sebenarnya apa yang menjadi gagasan, potensi, ide ya dari seluruh masyarakat desa di Beji. Kami sudah turun ke lapangan, bahkan kemarin sempat sudah juga saya sedang observasi dokumen RPJMD-nya Beji, lalu melihat hasil dokumen rencana tata ruang karena itu tidak terlepas ya, dokumen RT/RW-nya Gunung Kidul, pengembangannya ke pariwisata Gunung Kidul sudah punya ripardanya, rencana hidup pengembangan pariwisata walaupun itu sudah 3-4 tahun yang lalu dokumen ripardanya. Nah, saya ingin bahwa yang kita bicarakan di Beijing itu bukan sesuatu yang mustahil, bukan ya. Bahwa apa yang kita rencanakan di dalam master plan-nya Beijing dalam berwisata itu bukan tidak masuk di dalam alur kebijakannya ya. Lalu kemudian RPJMD ini itu memuat beberapa prinsip penting. Yang pertama, ini adalah hasil akumulasi ide dan aspirasi masyarakat. Itu yang pertama. Maka disinilah disebut dengan perencanaan partisipatif. Kan prosesnya melalui musyawarah desa. Yang kedua, ini memuat ide pemimpin. Tentu siapa? Lurah terpilih. Karena di dalam aturan itu visi misi lurah itu harus masuk di dalam dokumen RPJMD. Ya. Yang ketiga, RPJMD berisi apa? Input eksternal. Nah, ini berdasarkan kebijakan luar, kebijakan atau aturan dari supradesa. Supradesa itu artinya bisa dari Gunung Kidul, DIY maupun dari pusat. Ini prinsip yang ada di dalam dokumen RPJMD memuat ini. Nah, apakah ini sudah cukup untuk membawa 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ini goalnya, tujuan. Apakah ini sudah cukup? Turunan dari RPJMD, desa itu menyusun yang namanya dokumen RKPD. Karena RPJMD itu memuat sebagai sebuah peta jalan untuk 6 tahun. Nah, RKPD dia itu mengeksekusi di tahun pertama. Ini tahun pertama. Ketika diajukan pertanyaan, apa program prioritas Desa Beji di tahun 2021? Ini kan pertanyaan penting sebagai pembuka di dalam kita menyusun yang namanya RKPD dan APBD. Apa program strategis di tahun 2021? Langkah pertama dicek dokumen RPJMD. Supaya apa? Jadi jangan sampai Bapak Ibu semua di desa sudah nyusun RPJMD-nya, pada saat nyusun RKPD kok lain-lain di dalam dari dokumen RPJMD. Nanti ketemu posisi master plan kita itu akan kemana nantinya. Ya, kita mau capai tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, bisa dievaluasi. Nah, RKPD itu pertanyaan sederhana masyarakat bisa ajukan. Pak Lurah, Bu Lurah, kira-kira prioritas kita 2021 itu apa? Nah, pertanyaan itu
sebenarnya sudah ada di dalam dokumen NPJMD. Jawabannya apa itu? Yaitu berdasarkan, bisa ditanya balik, apa potensi dan tipologi desa beji. Ya. Ini harus dirumuskan. Kenapa kalau kita tidak memasukkan data ini di dalam dokumen RPJMD, maka seringkali program prioritas desa beji 2021 justru itu mengakomodir masukan dari luar yang justru jauh dari potensi desa beji seperti hari ini, ya. Kita FGD dalam rangka apa? Memastikan bahwa yang mau kita rancang di dalam master plan tadi itu adalah mengangkat, ya bahasa orang kampus sih Pak Bidi bilang, mengkapitalisasi, mengangkat hal-hal yang terpendam yang belum muncul di beji yang mungkin kita anggap biasa, tetapi bagi orang luar ketika masuk beji itu luar biasa. Itu konsep kepariwisataan, merubah yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu pernah main ke pantai Parangtritis itu? Pasti pernah kan main sana? Bisa dinikmati nggak air lautnya? Kan nggak bisa, paling basahin kaki foto, nggak bisa Anda berenang bebas kayak di Raja Empat atau kayak di Labuan Bajo atau kayak di Lombok misalnya. Anda bisa nyelam, tidak bisa. Hanya apa? Nonton lari ombak, lari kejar, selfie, kan begitu. Habis itu selesai. Tetapi orang sudah tahu, ya. Begitu datang ke Jogja, oh pantai selatan. Ya, image tentang pantai selatan menghubungkan dengan narasi-narasi cerita mistis. Dulu saya orang Flores Pak, dulu ditakut-takutin nggak boleh pakai baju hijau datang ke pantai selatan, itu mistis. Justru tapi itu membuat saya penasaran, ada apa tuh di pantai selatan itu kok nggak boleh pakai ada sesuatu yang baju hijau. Nah, akhirnya Pak, itu merubah sesuatu yang biasa ditambahkan dengan non sewu. Kemarin bahkan kita waktu jalan-jalan ya, kalau ada sesuatu cerita yang mistis sekalipun di Wanasati itu ya dimunculkan, ditaruh di permukaan. Kalau ada cerita mistis soal batu gendong tadi itu, bahwa batu gendong itu narasinya apa? Oh itu dulu digendong oleh tuyul misalnya, bawa ke situ dan kekuat. Itu bagian dari, ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, makanya Pak Bidi bilang tadi media sosial itu alat promosi, tetapi narasinya itu kita yang sajikan. Ya. Nah, artinya apa? Itu bicara soal potensi. Jadi potensi itu bukan hanya apa yang dilihat, tapi apa yang ada dalam pikiran kita untuk mengcrack itu menjadi sesuatu yang punya daya tarik. Itu potensi juga Pak. Misalnya tadi keripik singkong. Oh di mana-mana orang bisa buat keripik singkong. Oh ternyata keripik singkong di sini tidak digoreng pakai minyak, gorengnya pakai batu kapur misalnya, pakai pasir misalnya begitu. Karena ada kerupuk di mana Kediri itu kan, gorengnya cuma pakai pasir. Orang tertarik, kenapa? Nggak ada kolesterolnya, nggak ada minyaknya. Itu kan punya nilai yang menurut saya itu potensi bisa dikembangkan. Nah, di RKPD, setelah RKPD misalnya kita mencantumkan di tematik RKPD kita menjadikan desa wisata ini, desa beji itu sebagai tujuan wisata religi misalnya, ya atau wisata kuliner. Ini harus masuk di dalam satu program prioritas kita, tematiknya. Sehingga apa? Bicara di APBD 2021, postur APBD kita memiliki fokus dan lokus. Ya. Sehingga nanti untuk mengarahkan fokus dan lokus, disitulah urgensinya master plan. Karena di dalam master plan itu nanti mungkin bisa izin ya Pak Lid ya. Kalau gambaran masih kasarnya nanti bisa ditampilkan nanti yang hasil aset plan-nya waktu gendong. Nah ini di tahun pertama ini kita memastikan bahwa ada program-program tematik yang tidak bisa diintervensi kami dari luar, tetapi ada 3 komponen. Yang pertama apa? Ide-ide masyarakat, idenya pemimpin, ya kepala lurah. Yang ketiga adalah hasil input dari eksternal, yaitu kan setiap tahun desa itu diterbitkan namanya Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa yang hari ini memasukkan 8 klausul SDGs. Bukan semua 8 SDGs itu ditumpahkan di dalam desa beji agar diokok desa beji. Bukan begitu. Ini banyak desa yang salah kaprah.
memuat semua instrumen di dalam SDGs tadi itu masuk dalam RKPD dibiaya APBD. Kan jadi receh, Pak. Jadi receh pasti. Tetapi maksudnya apa? Musyawarah tadi memutuskan mana kira-kira dari 8 poin SDGs tadi itu yang nyambung dengan potensi dan tipologi desa D. Jadi bukan semua dimusyawarahkan, iya. Tapi penentuan skala prioritas itu bukan dari kami dari luar, tapi itu keputusan kolektif kolegial yang harus diambil oleh seluruh masyarakat dan pemerintah. Jadi jangan diambil semua, nggak kuat. Berapa sih slotnya, ruang fisikalnya APBDes itu, dana desa membiayai 8 poin itu, nggak mampu. Artinya apa? Kembalinya yaitu bagi tol, bagi tip, bagi rokok, bagi tip. Nah itu langkah pertama. Nah langkah kedua, di tahun kedua kita bikin apa tematiknya? Kita udah mulai master plan hari ini. Kita memastikan itu konsepnya yaitu desa wisata dan wisata desa. Arahnya ke sana. Imajinasi pariwisata tadi sudah jelaskan Pak Obi tadi itu, ya. Ini bukan hanya soal alam. Ini ada kuliner, ini ada agro, ini ada apa lagi tadi? Ada kesenian, kebudayaan, ya. Ada olahraga. Namanya kita bungkus jadi satu. Dan ini potensi yang tadi Bapak Ibu semua sebutkan sudah dimunculkan di datanya. Jadi konsep desa wisata itu mengakomodir semua potensi yang ada di desa Beji yang mau kita klik, mau kita rancang di dalam RKPD yang hari ini kita sudah memasukkan di dalam master plan desa. Ya, saya sudah menarasikan di ininya. Mungkin tadi saya minta Mas Adi untuk apa? SOTK ya, perubahan nomenklatur tadi ya, kelurahan dan lain-lain kayak gitu. Nah, oke. Siap. Nah, jadi setiap tahun itu harus memunculkan tematik. Tematik itu dia tidak boleh lari jauh dari potensi dan tipologi desa yang kerangka besarnya kita bicara desa wisata dan wisata desa. Ke depan kita ingin jadikan bahwa Beji ini bukan hanya di daerah atau lokasi tempat kunjungan wisata, tetapi menjadi daerah tujuan wisata. Nah ini gambaran umum yang saya narasikan di dalam dokumen master plan-nya. Nanti Pak sama Pak Widi akan menggambarkan itu. Pintunya kalau ini digambarkan, ini Watu Gendong, ya, kemudian ini Wonosadi, lalu kemudian ini Mbah Carif, ya, lalu kemudian apa lagi di sini, lalu ini pintu masuk. Nah ini yang mau kita bikin super premium pertama itu di Watu Gendong sebagai pintu masuk. Etalasenya Beji ke depan itu ada di Watu Gendong. Itu Bapak sekalian. Jadi mohon maaf karena waktu, jadi nanti kita bisa berkomunikasi baik via WhatsApp. Jadi mohon maaf kalau nanti waktu itu data kita bisa saling kontak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bapak Ibu, sebelum karena kayaknya ada kegiatan setelah ini, mungkin kami percepat aja. Belum nyala ya? Udah. Ya. Ini adalah salah satu contoh orek-orek ide dasar dari. Kita dibalik aja Pak. Kita. Pakai sanitizer. Ini adalah malah jadi steril Pak. Anti corona bapaknya. Oke, ini Pak ya. Ini adalah, mohon maaf, ini ide dasar. Artinya ini baru pemikiran kami, sebelum istilahnya berdasarkan hasil lapangan kami
kemarin kan sebelumnya kan gitu. Jadi sangat mungkin berubah dan sangat mungkin tidak seperti ini, tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Makanya kenapa hari ini kita minta masukan itu salah satunya kan ini. Cuma kalau berbicara kita bikin master plan wisata biasanya kan kita satu yang selalu menjadi acuan bagi kami bahwa sebisa mungkin ada yang namanya zona inti. Zona inti itu adalah atraksi utama dalam hal ini di Watu Gendong itu kan sebenarnya adalah watunya itu sendiri kan, itu batunya itu sendiri. Nah itu tidak boleh lagi ada akses kendaraan, karena banyak di beberapa wisata itu kendaraan baik itu motor, sepeda apa itu bisa masuk ke dalam. Nah kalau dalam perencanaan satu master plan wisata itu tidak bisa. Itu memang harus kita khususkan bahwa akses kendaraan itu dibatasi. Nah di sini kita lihat bahwa Watu Gendong ini seperti penggambarannya kurang lebih batunya bentuknya seperti ini Pak ya. Cuma mungkin nggak plek banget, tapi kemarin kita coba dari sisi letak maupun besaran batunya kurang lebih seperti ini kan itu. Nah di sini juga sudah ada bangunan joglonya yang sudah dibangun, walaupun kemarin sempat saya komplain katanya itu bangunan baru tapi lantainya sudah jeglong seperti itu. Nah itu salah satu kenapa kok terus terang ya itu Pak, setiap proyek pemerintah kenapa kok bangunnya seperti itu kan gitu. Itu harusnya kalau besok itu mohon Bu, kalau ada bantuan itu benar-benar diperhatikan, karena yang usernya kan kita, pemakainya kita. Kalau nggak benar itu pemborong itu ditegur kan gitu. Jangan sampai dibiarkan aja mereka itu kalau nggak diawasi ya seperti itu pekerjaannya kan gitu. Kita mencoba untuk uang itu untuk kita itu ya bisa digawe apik gampangannya kan gitu, walaupun itu wujudnya bantuan kan gitu. Nah ini juga sudah ada toilet yang ada di sini. Ini kan ada toilet. Ini sudah berfungsi baik. Nah ini bangunan ini tetap nggak akan kita pindah, nggak akan kita relokasi dan sebagainya. Kita mempertahankan apa yang sudah dibangun. Nah dari sini ada jalan akses utama dari jalan aspal ini yang ada di sini itu nanti tetap itu sebagai akses utama, di mana di sini nanti akan kita bikin semacam kayak plaza. Plaza itu istilahnya tempat terbuka gitu. Biasanya adalah titik untuk akses ke berbagai fasilitas yang ada di dalam. Nah, fasilitasnya apa saja kan gitu. Nah, ini yang sebenarnya pengen kita gali dari Bapak Ibu semuanya, apa yang pengen kita kembangkan di sini kan gitu. Kalau kuliner jelas, kuliner kita kemarin dengan saya tempatkan dia berada di posisi agak di luar, di tepi, dekat parkiran biasanya kan gitu. Itu memudahkan untuk akses dari sisi yang lain, dan yang kedua adalah memudahkan untuk misalnya distribusi logistiknya kan itu, tidak mengganggu aktivitas wisata yang ada di sini, karena di sini saya anggap yang ada di sini itu adalah zona intinya. Zona inti wisata itu yang ada di batu-batunya ini. Nah ini kita arahkan, kita hanya bikinkan semacam kayak trekking atau jalur-jalur setapak gitu. Mungkin materialnya kita gunakan pakai batu-batu yang ada di sini, batu paras, batu putih itu sebagai lantai, itu bagus sekali kalau kita bisa meng-create kan gitu. Jadi kita bikin semacam kayak ubin-ubin bentuk pecah-pecah atau apa, itu asal kita kerjakan secara detail itu bisa sangat menarik kan gitu. Nah di sini kita gambarkan bahwa di sekitarnya itu adalah yang hijau rata kayak rumput ini. Inilah yang tadi ide dasar saya awal, ide gilanya udah di situ taruh aja ribuan kelinci atau ratusan kelinci kan itu. Itu ya nanti orang bisa di situ. Selain juga mungkin ada beberapa yang bisa diset menjadi taman-taman yang mungkin kaitannya dengan tanaman bunga, atau misalnya kita ambil amarilis yang ada di sana kita berikan, mungkin kan itu musim-musim tertentu ya kan. Itu juga bisa menjadi satu daya tarik sendiri. Nah di sini, di sebelah sini itu, ini yang belum pas banget sebenarnya saya sendiri. Ini kan yang di sini kita arahkan nanti ada semacam panggung terbuka, ataupun istilahnya bisa tertutup dikasih tenda dan sebagainya, itu untuk kita mengadakan acara pementasan budaya ataupun pementasan musik lah, itu bisa di sana. Nah area-area di sini, ini area parkir ini sebenarnya masih tentatif karena kita menganggap
cukup nggak area yang ada di sini, parkiran di sini itu, kan gitu. Walaupun sebenarnya saya pengennya area di atas itu bukan area parkir, kan gitu. Nah itu nanti monggo, nanti saya dikasih masukan apakah ini menjadi lahan los saja supaya nanti kalau ada pentas kesenian dan sebagainya itu bisa lebih luas lapangannya. Nah sementara di area agak atas, nah ini mungkin kita lihat anunya Bu ya. Ini kalau di sini nggak kelihatan. Kalau melihatnya dari side plan-nya kan seperti ini. Nah ini kan yang di atas ini yang sebenarnya nanti kita arahkan sebagai camping ground, ataupun yang di atas ini adalah sebagai kebun agrowisata, tanaman buah dan sebagainya. Itu mungkin arahnya agak yang ke atas, kan gitu. Di samping di sini juga bisa juga menjadi lahan yang di sini itu lahan istilahnya apa namanya, wisata Outbound gitu. outbound. Nah outbound benar. Itu bisa juga untuk wisata, misalnya itu tadi apa yang berkaitan dengan apa istilahnya Pak Sarif, farming gitu ya. Misalnya nanti ada, terutama kalau menyasar keluarga, ada kebun apa namanya, kebun apa, kandang kambing atau apa dan sebagainya, atau untuk wisata itu tadi yang seperti diarahkan apa Pak Sarif tadi untuk edukasi dan sebagainya, itu bisa di area yang di atas itu. Tapi zona inti wisatanya sendiri sebenarnya adalah yang ada di Watu Gendongnya sendiri ini. Ini sekali lagi ini adalah ide dasar, ya kan. Jadi ini baru kasarannya, kalau gambar itu ya seperti ini, ada plus minusnya jelas kan gitu. Tapi gambaran kasarnya mungkin seperti itu. Ini contohnya misalnya kalau detail nanti di sini kulinernya mungkin bisa apa namanya, untuk makan-makannya bisa di sini dengan pohon-pohon perindang. Terus terang kalau saya cenderung memang nanti ada beberapa tanaman keras yang akan kita tanam di sana. Selain sifatnya itu sebagai peneduh, juga secara estetis juga itu akan membantu landscape di kawasan itu. Nah, di sini ini plasanya misalnya nanti ada Watu Gendongnya dan sebagainya dibikin memang agak lebih naik karena memang kontur tanahnya itu kan tidak rata. Dia semakin naik kan gitu. Dan ini menjadi istilahnya, kalau istilah kami di apa namanya desain itu sebagai ruang penerima. Kayak hotel itu lobbynya kan gitu. Nah, itu di sini. Ini kita sebutnya biasanya plasanya Watu Gendong. Biasanya ada apa namanya ininya, tulisannya itu orang-orang kalau istilahnya pengen selfie dan sebagainya, salah satunya di sini selain di Watu Gendongnya itu sendiri. Itu seperti itu. Nah, nanti di sini juga ada mungkin semacam gazebo kecil ini yang di atas Pak ya. Untuk misalnya tadi arahnya ke trekking, misalnya nanti diarahkan ke Wonosari dan sebagainya, itu kan bisa kita bikin jalur-jalur trekking. Nah, seperti ini gambarannya. Ya, ini ide dasar aja Bapak Ibu ya. Artinya ini belum fix seperti ini, belum. Ini cuma menggambarkan contoh nanti master plan Watu Gendong itu mungkin gambarannya seperti ini. Itu aja mungkin apa namanya dari saya yang terakhir. Terus karena waktunya sudah Bu ya. Ini ya karena ini mohon kalau ada masukan atau apapun yang berkaitan dengan perencanaan master plan ini, kami bisa dibantu nanti mungkin dalam bentuk tulisan atau apapun, kami siap menerima. Kalau hari ini mungkin idenya belum keluar, tapi Bapak Ibu setelah melihat ini baru nanti kepikiran, itu monggo dituangkan dalam tulisan ataupun apapun, kami terima Pak. Karena kami masih paling tidak 1 bulan ke depan itu kan masih mungkin sering bolak-balik ke sini, kan gitu. Untuk itu. Ya, dari saya sementara seperti itu aja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sarif dan tim telah memberikan tadi semuanya, baik informasi maupun pengumpulan data dan informasi dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan potensi dan kendala serta data serta permasalahan yang kita hadapi dan gambaran seperti apa nanti Watu Gendong
masih ditunggu oleh tim LSM informasi apapun dari Bapak Ibu tadi terkait dengan master DED-nya Watu Gendong, ditunggu ya, bisa secara tertulis nanti disampaikan ke saya dan nanti saya sampaikan ke tim ide-ide baru dari panjenengan untuk dimasukkan ke tadi DED-nya Watu Gendong, karena dari beliau tim tadi masih menerima, karena ini juga masih gambaran awal, jadi belum fix, masih ada bisa ada perubahan ketika ada masukan dari panjenengan apa saja yang bisa dimasukkan atau dilibatkan dalam DED tersebut. Bapak Ibu, karena memang akan ada giat berikutnya, kemudian jamnya juga sudah kelewat jam 12 sebenarnya, tidak ada jatah makan siang ini Bapak Ibu, mohon maaf. Kepada tim LSM sekali lagi terima kasih, dan kepada Bapak Ibu hadirin terima kasih juga, dan kami selaku pemerintah kelurahan mohon maaf sekiranya ada kekurangan dari kegiatan FGD hari ini, mohon dimaafkan, dan insya Allah kita akan masih terus berproses. Nanti ketika dari tim LSM ini akan meminta informasi atau data apapun ke lapangan, mohon nanti dari masing-masing dukuh atau pamong yang membawai padukuhan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, juga tokoh masyarakat atau tokoh pemuda dan yang lainnya seperti tersebut.